Di Indonesia itu jarang sekali crossover yang bisa di off-roadin. Mungkin salah satunya adalah ini, Subaru Forester yang terbaru. Halo YouTube, selamat datang di channel Mata Mobi. Kenapa Mamang bilang seperti itu? Karena yang off-road-dan gitu, light off-road itu bisa dilakukan oleh Subaru Forester. Yang lainnya itu SUV mall gitu atau crossover mall. Kayak CR-V, Tucson, CX-5 itu crossover yang mall gitu. Kalau ini diperuntukkan untuk yang light off-road. Ini bisa sekali-sekali masuk ke medan off-road. Yes, ini adalah Subaru Forester. Dari namanya juga Forester yang artinya Leweng kalau bahasa Sundanya mah ya. tapi ini adalah hutan. Dia bisa masuk ke hutan. Terus Forester yang terbaru ini sangat menarik karena ada beberapa fitur yang ditambah dan juga beberapa improvement dari generasi yang sebelumnya. Seperti panjangnya juga nambah, nanti Mamang ceritain juga. Bentuk-bentuknya gitu ya, ini bukan SUV mall sama sekali, ini adalah SUV yang berotot. Walaupun dimensinya kecil gitu ya, lebih compact daripada yang sekelas-kelasnya gitu. Ini punya dimensi yang compact. Terus LED semua, lampu-lampunya udah proyektor, terus lampu sennya di atas, nggak usah pakai yang berlari-lari gitu ya. Ini udah tough banget, kelihatan banget ini menyeratkan keker karena apa? Ada body-bodyan seperti ini. Ini misalnya kalau nenggar batang pohon gitu ya, ininya yang rusak gitu ya, bukan yang sewarna dengan body gitu. Masih ada fog lamp-nya juga, ada kecerutan jet di sini gitu ya untuk ngebersihin si headlamp-nya. Terus ada kamera di depan, kamera 360, grillnya juga kotak-kotak semua. Lebih boxy daripada generasi sebelumnya. Kap mesinnya cuman ada kontur-kontur sedikit. Terus juga nanti Mamang ceritain di sini ada beberapa gambar Easter egg. Apa itu Easter egg? Ada beberapa simbol-simbol yang tersembunyi dan kita harus cari tahu. Nih panjangnya Mamang ceritain. Kenapa compact? Karena panjangnya hanya 4,6 meter saja. Berbeda dengan yang lain udah lebih membesar, lebih membulky. Terus punya wheelbase 2670 mm. Pakai velg 18 aja karena ini untuk off-road-dan gitu ya, dikit ya. Profilnya 225, 55, ring 18, depan cakram, belakang cakram. Terus punya tambahan daging seperti ini yang kalau nenggar batu atau apa, ininya dulu yang kena gitu ya. Terus di sini juga ada lubang-lubangan nih. Tuh, lubang. Di sini juga ada lubang lagi. Ini bukan air scoop yang untuk mengarah ke performan, bukan. Ini adalah untuk aerodinamis gitu. Spionnya berwarna hitam, ada lampu LED. Terus juga model pintunya model tarik seperti ini, ditutupnya juga enak gitu ya, di atasnya juga ada roof rack gitu. Nih kan, nih kelihatan ada simbol burung di kaca belakang. Ada lagi nanti Mamang temuin lagi ya, karena ini sangat seru gitu. Ini kan kaku-kaku ya, lebih memboksi, makanya wheel arch juga ikut memboksi juga tuh, kaku-kaku gitu, nggak hanya bulat saja. Tangki bensin di sebelah sini. Dan kita diingatkan lagi, kalau ini adalah sistemnya adalah all-wheel drive. Kalau bahasa Subarunya adalah symmetrical all-wheel drive, di kiri dan kanan. Diingetin lagi. Nih belakangnya. Jadi kalau Subaru itu ya nggak pernah ngeliatin mobil ini tuh terlihat mahal, cuman enak dipakai. Jadi dia base-nya berdasarkan fungsinya. Enaknya seperti apa dipakainya, bukan seperti desainnya dulu gitu. Kayak ini di belakangnya karena dia desainnya boxy, kelihatan tough, maka belakangnya juga agak kaku-kaku gitu ya. Tahu nggak kayak apa belakangnya? Terios. Iya seperti ini. Cuman diingetin lagi tulisannya Forester, ininya Subaru kecil-kecil. Dan di sini semuanya Forester udah nggak ada chrome-nya. Jadi nggak usah repot-repot untuk ngedelete chrome lagi gitu ya. Di atasnya ada antena hiu, ada third back lamp, ada spoiler belakang. Tuh kan kayak Terios belakangnya. Terus juga ada wiper belakang, rear defogger, sensor belakang udah lengkap. Ini mata kucing. Terus ini tahu nggak lampu sen aja masih pakai bulb. Kenapa pakai bulb? Supaya kita nggak repot. Ini kan mobil yang petualang gitu. Oh ya, cara ngebukanya juga bisa pakai kaki ya. Tuh ada di situ tuh footage-nya tuh. Udah ngebuka secara otomatis, udah power backdoor segala macam, dan Mamang menemukan lagi hidden gem atau Easter egg di sini. Ini gambar kompas gitu ya. Terus di speaker belakangnya, ini bukan speaker ya, ini tempat nyimpen, itu ada kontur topografi.
Kanan dan kiri itu berbeda motifnya. Di belakang juga ada subwoofernya, ada tempat gantungan barang, ada power socket di sebelah kiri 12 volt. Terus di bawah sini ada tempat nyimpen-nyimpen lagi. Nah, kalau misalnya tempat barang ini pengen dibuka, boleh-boleh aja. Cuman kalau pengen dipakai ini nih, apa namanya? Nampan, bisa aja. Kita coba ya. Kita pasang, apakah dia bisa? Tahu nggak nampan ini berfungsi buat apa? Buat nyimpan barang sama ngehemat AC, you know. Wah, asik sekali. Jadi AC-nya lebih hemat karena nggak sampai ke bawah bagasi sini. Gitu ceritanya pakai yang beginian. Oke, ngerti kan? Iya. Tapi kebanyakan orang Indonesia males. Dah, untungnya di Forester ini disediain ruang khusus buat nyimpen si nampan ini di bawah bagasinya. Gitu loh ceritanya. Aduh, repot sekali ya. Dah ya. Ini tutup. Ini tutup. Nah, terus apakah segini aja, Mang? Ini volume bagasinya 520-an something-something. Cuman kalau misalnya kurang, ini ada tuas gambarnya kursi. Bagaimanakah kalau kita tarik? Cut. Terlipat. Nggak hanya itu, di sebelah sini juga ada. Jadi flat floor. Keren sekali. Ini fungsinya. Flat floor itu buat ngangkut-ngangkut barang kalau kita misalkan pengen melewati medan off-road yang ringan-ringan. Otomatis pula. Kita cobain ruang dalamnya ya. Nah, kursinya kita lipat. Sah. Selesai. Ini ya kursinya ya. Kulit-kulit, ada paduan suede-nya, ada benang-benangnya juga tuh berwarna orange gitu ya. Jadi eksklusif gitu, walaupun ini ada buah Forester yang bisa mengarungi lumpur-lumpur, tapi dibuat dengan enak. Duduknya juga enak, nyendernya juga enak, paha tersangga dengan baik. Karena apa? Kursinya tuh memanjang. Tuh, jadi pahanya tuh sampai ke sini, itu kesangga. Udah gitu empuk lagi didudukin. Enak banget Subaru ya. Headroom luas. Ya memang ini nggak terlalu luas-luas banget, cuman oke lah untuk perjalanan jauh nih, bener-bener nggak akan capek. Dan Subaru membuat mobil ini, mobil Forester ini, itu pakai kerjasama sama medical mana gitu ya, yang memang juga nggak disebutin. Ini adalah ergonomical medical seat, yang artinya kursi ini didesain supaya orang yang di dalamnya itu nggak pegel-pegel dan minim rolling gitu. Jadi sudutnya udah diperkirakan sama dia, sama profesor-profesor yang medical gitu. Kayak kalau ambulan ya, itu kan dibuat sebisa mungkin yang pasiennya itu nggak terguncang-guncang walaupun mobilnya terguncang. Makanya ditemukan titik yang pas supaya senternya di mana. Ya istilah umumnya adalah gravity seat ya, istilah umumnya ya. Cuman dibilangnya kalau Subaru adalah ergonomical medical seat. Di tengah sini ada cup holder, ada armrest juga. Terus untuk buat 3 orang karena headrestnya juga ada 3. Di tengahnya gimana Mang duduknya Mang? Tetap enak, nggak dibedakan dengan yang di kanan dan kiri gitu. Biasanya kalau di tengah tuh ada jendolan yang membuat pantat kita tuh naik sendiri gitu, itu nggak enak gitu. Terus dapat apa aja Mang di belakang? Oke, nih ya trim pintunya, ini keras, tapi di tempat tangannya ada suede-nya juga empuk, tempat tangannya empuk nih dikit. Terus juga ada cup, ada bottle holder, terus buat nyimpen-nyimpen. Ada saku di belakang kursi yang nggak dibedakan kanan dan kiri. Ada pemisahnya nih tuh. Terus ada chargeran, USB-C, USB-A, terus juga ventilasi AC. Ih, ketemu manuk lagi. Ada burung tuh. Tuh burung-burung pada di atas tuh. Nih, sini tuh ada burung kanan dan kiri. Manuk lagi, manuk. Nih, di atas lagi dikasih lampu LED. Dah, apalagi yang dibahas di belakang sepertinya sudah selesai. Sekarang kita ke depan. Jadi lupa, di sini juga ada gambar Easter egg lagi nih. Ini mountain. Ke depan. Bagian depan. Mamang cerita dulu. Joknya, ini kanan dan kiri itu katanya tidak simetris. Tapi itu menyesuaikan dengan bentuk badan kita yang namanya apalah. Yang itu tuh, dari ergonomical medical seat lah, itulah istilah Subaru. Jadi dibuatnya sesuai dengan kontur badan kita katanya. Terus di sini kulit-kulitan, di pinggirnya ada suede, jahitannya warna orange gitu ya.
Ini kayaknya duduknya enak nih. Coba deh. Tuh kan enak banget. Ini kelihatannya kayak keras, tapi pas didudukin ngebles gitu, enak ya duduknya. Terus pengaturan elektriknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ada lumbar supportnya juga, yang kursinya bisa hamil sendiri. Kenapa bisa hamil? Nih lihat nih, di sini nih. Ini bisa hamil nih kursinya. Tuh kan hamil. Ini adalah lumbar support dibilangnya. Ini kalau kata Mamang adalah kursi hamil nih. Jadi ada 10 pengaturan termasuk lumbar support. Keren sekali kursinya. Terus, ini adalah Subaru yang dibuat dashboardnya lumayan agak boring. Cuman dibuat sesuai dengan fungsi manusia gitu ya. Pandangannya enak, pilar A-nya kecil gitu ya. Ini atasnya keras-keras, kecuali di sebelah sini nih, surrounding sebelah sini itu empuk-empuk gitu. Sini ada kontur-kontur lagi, ada jahitan yang kayaknya ya itulah buatan, nggak asli jahitan gitu. Bentuknya memang begini aja, kaku-kaku sesuai dengan di luarnya juga. Terus sekarang udah pakai kamera yang mengawasi kita kalau kita ngantuk. Ini diingetin sama mobilnya, ada di sini nih kameranya, ngingetin mata kita nih di atas ini, tuh ya. Terus banyak yang baru. Sekarang di sini ada wireless chargingnya 10 watt aja. Ada buat charging juga nih, USB A, USB C. Terus juga di sini ada colokan aux. Ini masih ada nih colokan aux nih, sejak kapan? Hebat sekali. Walaupun ada colokan aux, ini udah wireless Android Auto dan juga Apple CarPlay. Terus yang namanya tombol-tombol yang dulunya ada di sini untuk pengaturan X mode-nya gitu ya. X mode itu kayak snow and dirt atau normal, deep, snow and mud gitu. Ada di layar sekarang gitu ya. Bisa disentuh, sentuh aja, ada shortcut-nya juga. Terus tombol drive mode-nya di mana, Mang? Ada di setir. Ada yang sport, ada yang intelligence gitu. Di tombol setir. Lebih praktis lah kalau ini. Terus seperti biasa Mamang suka juga dengan pengaturan AC-nya yang dipisah di bawah. Jadi selalu muncul. Kadang-kadang Mamang harus masuk dulu gitu ya. Ke beberapa menu baru kelihatan AC-nya gimana. Kalau ini udah ada di bawah shortcut-nya. Jadi gampang. Oke. Yang ada shortcut lagi apalagi, Mang? Sini ada gambar mobil yang artinya ini pengaturan mobilnya. X mode-nya. Nih, sini aja nih. Tuh. Ini kalau Mamang gambar mobil, keluarlah si menu ini. Ada X mode, deep, snow and mud. Sebetulnya ada sini shortcutnya. Terus juga cruise controlnya mau kayak gimana, accelerationnya mau eco atau comfort, standar, dynamic, gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau pengen cruise control yang agak-agak sport gitu ya, bisa aja di dynamic atau standar. Kalau pengen eco jadi ngegasnya lembut aja gitu. Ini brake hold, terus juga steering responsive headlight, yang headlightnya itu bisa kanan kiri gitu ya. Ditambah juga dengan apa namanya? Udah headlightnya bisa begitu, bisa kanan kiri, bisa nengok-nengok gitu ya headlightnya. Ditambah juga dengan cornering light ya, ada lagi, jadi lebih aman lah. Sini lagi, sini. Driving assistant ini berhubungan dengan adas-adasnya. Kalau di Subaru dia hanya pakai kamera aja, nggak pakai radar yang di depan mobil, nggak. Tapi udah adasnya lengkap, lane keeping assist-nya udah ada, adaptive cruise control-nya juga ada. Terus more setting, warning and volume, ini tentang unit ya. Nah, Mamang cerita lagi. Yang istimewa di Subaru sekarang ada yang namanya fitur emergency braking stop, yang artinya kalau kita lagi microslip tuh ketiduran gitu ya, berkepanjangan, mobilnya bakal berhenti sendiri. Cuman sebelum tahap kita berhenti sendiri, itu ada beberapa tahap mobilnya bakal nyalain hazard juga, bakal endut-endutan, soalnya buat ngebangunin si supirnya gitu ya. Baru dia berhenti total di tengah, iya. Sambil menyalakan hazard dan klakson-klakson kayak gitulah. Itu di VW juga udah ada, cuman Subaru baru sekarang tapi masih di tengah. Kalau VW kan sampai ke pinggir gitu. Kalau Subaru masih di tengah. Ya, cuman at least sudah ada fitur seperti itu yang supaya tidak terjadi kecelakaan yang berkelanjutan gitu. Oke. Terus di sini kalau kita tekan AVH ini adalah auto brake, ini adalah brake hold gitu ya. Terus di sini home-nya ada map, radio, media, phone, apps, setting, car info, display off sebelah sini. Pin lock, ini bisa di pin lock juga nih kalau misalnya di Vale gitu ya. Apps-nya apa aja, Mang? Ada Android Auto dengan Apple CarPlay. Terus juga settingnya ada apa aja, ada clock, ini seperti biasanya general ya kayak gini ya, meter screen pengen gimana.
Soundnya bisa diatur juga, navigationnya bisa diatur, show on map atau show along road gitu ya. Tuh, kelihatan semua. Oke. Sini tentang pengaturan font, tentang car-nya. Nih, masih ada lagi driver monitoring sistemnya kayak gimana. Tuh, bisa diatur sendiri-sendiri. Ini terus ada profilnya juga, sampai 5 profile yang bisa di-save di dalam mobil ini. Misalnya Mamang masuk nih. Settingannya udah ditentuin sama Mamang. Nanti si kamera ini mendetek, oh ini si Mamang yang masuk. Berarti disettingnya dengan kursi Mamang dan segala macam. Itu. Ini kayak di Subaru WRX nih. Terus ada keyless entry system, interior light-nya pengen menyalanya 30 detik itu ada semua di sini. Ini memang kalau jelasin satu-satu ini bakal sejam videonya. Terus apalagi Mang? Car info. Nah, di sini adalah kelihatan ya mode-mode all wheel drive-nya berfungsi atau enggak, ada tilt-nya juga, ada departure angle-nya. Nah, departure angle-nya itu lumayan tinggi dan mungkin ini adalah yang paling tinggi di kelasnya. Depannya 20,4 derajat, yang belakang 25,7 derajat dan break over-nya itu lumayan tinggi. Oh ya, tingginya juga mobil ini paling tinggi dari sekelasnya gitu, yang lain-lain 220 mm si ground clearance-nya. Tuh udah kelihatan semua ya. Ini pengaturan off-road yang nggak ada mungkin di mobil yang lain sekelasnya. Ini maintenance-nya, engine oil-nya kepakainya kapan, terus tires-nya itu kelihatan semua. Oke. Ini di atas lagi tuh, acceleration-nya tuh bisa kelihatan. Fuel consumption-nya kelihatan. Wah, ini lengkap. Temperatur luar juga ada lagi. Wah, lengkap sekali. Tombol home, display off. Ini profile, ini apa nih? Wah, ini kelihatan ya. Ini buat settingan Bluetooth dan segala macam-macam. Ini siapa aja yang terprofile di dalam mobil ini. Misalnya Mamang dengan seat segitu tingginya, terus senangnya dengan profile drive mode apa, udah kerekam sama mobilnya. Ada di situ. Terus Mamang juga suka masih ada tombol-tombol fisik di sini, masih puter-puteran, volumenya juga. Mamang seneng deh. Dah, terus kelengkapannya apa aja? Mamang belum bahas namanya speedometer. Ini speedometernya. Jadi ada 2 klaster utama, di tengahnya adalah MID. Ya seperti biasa lah, kalau klaster utama ada speedometernya, ada tachometer dan segala lain-lain, ada notifikasi, dan di tengahnya ada MID. MID-nya bisa dimunculin apa aja Mang? Kalau ke bawah tuh ada berapa keiritannya, terus berapa kali kita berhenti engine-nya, ada engine start stop juga di sini. Terus ada kompas, ada navigasi kita berada di mana, tiba-tiba ada di planet Mars juga ada di sini, kelihatan mungkin. Ada Bluetooth, connectivity, terus juga jam digital, dan average-nya ini yang rata-rata ya keiritan kita berapa, sama range dengan bahan bakar yang tersedia. Tuh, dah balik lagi. Dah, terus di sini di bawahnya ya kayak misalnya notifikasi eyesight dan yang lain-lain seperti transmisi gitu ya, mode berkendaranya mau sport gitu ya, atau mau yang intelligent aja, itu ada di bawah. Ya ada fuel gauge juga, ada temperatur mesin. Trip presetnya di mana Mang? Simpel aja di sini. Tung gitu ya. Di setir itu banyak tombol-tombol kesenangan, sebelah kanan untuk urusan ADAS, sebelah kiri adalah untuk urusan entertainment dan pengaturan MID di tengah. Dah, setirnya juga bagus, ada pedal shiftnya, ada kulit-kulitannya, dan gedenya, bulatnya tuh pas, nggak ada flat bottom, cuman gedenya pas. Dah, ada tombol-tombol lagi sini, lihat nih, ada tombol start stop engine, ada on off, terus juga manual. Enggak, ini untuk kecerahan speedometer, terus sama untuk buka bagasi belakang. Nah ini buat buka mesin dan segala macam. Nih, ada tombol power window segala macam, electric mirror, auto folding segala macam, ada memory seat-nya juga. Ini bukan pintunya, seperti ini. Dah, keluar. Soalnya Mama mau ngejelasin kelengkapan dan cara duduknya. Cara duduk tadi udah ya. Dah, keluar dulu. Tadi Mamang udah ngejelasin cara duduknya gimana dan enak sekali duduk di sini. Sekarang kelengkapannya apa aja Mang untuk mobil off-road? Lumayan banyak. Di sini ada bottle holder yang gede buat nyimpen-nyimpen barang juga bisa. Terus di sini adalah buat nyimpen-nyimpen apa kayak kalau off-roader, di sini ada rokok gitu ya mungkin gitu.
Terus juga di bagian sini ada cup holder 2 biji, ada power socket juga, rem tangan jari, ada tombol untuk kamera 360 nih kalau dipencet, lihat. Sat. Itu ya, kita nyalain mesinnya dulu. Kamera 360-nya apakah itu? Kalau kita mundurin, apa yang terjadi? Oh, jadi gitu. Di sini ada sensornya, ini beda ya. Terus ini kamera belakangnya, ini kamera 360-nya. Jadi dipisah gitu. Tuh, ini karena dibuka pintunya sebelah kiri jadi kelihatan ban, padahal harusnya begini. Nih, ada dynamicnya. Oh iya, dynamic juga nih, asik nih. Alright. Terus ada apa lagi? Sini tempat nyimpan lagi. Sayangnya ini bukan cooler, bukan. Tapi cukup dalam. Narrow, kecil cuman dalam. Kecil tapi dalam. Oh, enak banget ya. Terus ini soft opening. Oke, di bawah kursi juga bisa nyimpen dikit-dikit lah gitu, kayak sepatu gitu ya. Di atas ini kita bisa lihat ada yang namanya vanity mirror dengan lampu. Terus ini benar buat off-road karena apa? Kalau misalnya silau di samping ada perpanjangannya. Emangnya SIM perpanjang? Ini ada dipanjangin gitu ya. Terus lampu-lampunya udah putih semua, nice gitu ya. Ada tempat kacamata. Terus ada sunroof yang gede sekali, cuman ininya manual. Mamang lebih suka manual gini daripada ntar ngerolnya di dalam rusak gitu ya, mending yang manual aja, bisa dibuka. Emang pengen tahu juga seberapa besarnya nih. Ih, ada manuk tuh, ada burung tuh kan, ada burung lagi di situ. Pokoknya di atas tuh burung semua tuh, di sini juga burung. Tuh burung lagi tuh. Wah, gitu dong. Ini bukan sunroof, ini moonroof karena nyumput di bawah si atapnya. Cukup besar. Wah. Jujur Mamang sih suka ya mobil yang simpel seperti ini. Cuman masih tetap mewah dan terpakai enak banget joknya, sumpah. Kita lihat sekarang mesinnya. Nah, seperti biasa, Subaru masih mempertahankan mesin boxernya. Cuman dibandingkan Forester yang dulu gitu ya. Forester yang dulu kan cuma 2000 cc, yang ini bertambah gede. Pakai mesin FB25 yang artinya 25 itu adalah 2500 cc boxer gitu ya. Dan dia punya tenaga lebih besar, 185 horsepower dengan torsi 247 Nm yang terbagi ke 4 roda karena ini adalah symmetrical all-wheel drive dengan transmisi mobil off-road CVT. Iya. Tapi bisa disimulasikan menjadi 8 percepatan yang artinya 2 gigi lebih banyak daripada yang sebelumnya. Mesin boxer by Subaru. Oke. Sekarang harganya berapa, Mang? Yang dulu itu kan sekitar 660 atau 670-an ya. Sekarang harusnya lebih mahal. Tapi Mamang nggak tahu. Pas lagi syuting ini Mamang belum tahu harganya berapa. Mudah-mudahan nggak terlalu banyak banget untuk berubah harganya. Nanti harganya akan dicantumkan di deskripsi ya. Menurut Mamang sih ini oke, karena saingan satu-satunya yang paling berat adalah Toyota RAV4, yang artinya Toyota RAV4 itu harganya gelap juga, yang artinya di atas 1M. Ini masih oke lah harganya, kalau 690-an maybe. Mama nggak tahu, akan di deskripsi harganya ya. Oke, see you. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe dan Motomobi dan Next Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.